yang soal tahun lalu, habisian sama ngejurnalnya aja, soalnya kayaknya yang besok kan komposisinya sama juga kan, pilihan ganda sama jurnal. Kalau jurnal kan sebenarnya cuma kita ganti aja kita sebagai apa di pemerintahan daerah. Yang pertama, pilihan ganda Permendagri 64 dilengkapi dengan lampiran berikut kecuali. Nih di di Permendagrinya ya udah disebutkan kan. Dari sebutkan nih bagian akun standar ada, ini bagian standar ada, ini penyusunan SAPD ada. Nah, kan antara format keuangan berbasis akrual sama format konversi penyajian LRA. Nah, sebenarnya kan format konversi penyajian LRA ini dibahas nih di akuntansi SAPD. Soalnya seperti kita katakan SAP-nya sama aturannya itu agak beda. Jadi ada dua laporan gitu. Jadi ini benar nih. Yang bawahnya juga benar. Jadi yang nggak ada yang ini. Kecuali. Terus selanjutnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur. Nah ini udah tahu ya, Permendagri nih. Nah, terus nomor 3, dalam organisasi keuangan di pemerintah daerah dikenal salah satunya adalah fungsi PPK yang merupakan kepanjangan. Nah, ini beda ya kayak kalau di pusat kan kita taunya PPK itu pejabat pembuat komitmen. Tapi kalau di pemerintah daerah ini, apalagi di bagian yang SKPD-nya, nah ini pejabat penata usaha keuangan, PPK itu. Jangan terkecoh dengan pejabat pembuat komitmen, karena kita kan di instansi pusat gitu. Yang keempat, transaksi berikut ini yang tidak mempengaruhi LO PPKD. Nah, pokoknya kita untuk daerah itu kita tahunya apa dulu, apakah PPKD atau SKPD. Kan laporan operasional itu kan berbasis akrual kan. Terus kita carilah ini mana yang tidak ada pengaruhnya. Nah, belanja subsidi. Nah, belanja subsidi kan benar nih, soalnya kan belanja subsidi hanya ada di PPKD. Nah, belanja subsidi ada PPKD. Nah, bunga PPKD dan di pihak PPKD. Nah ini kan semua ini kan adanya di PPKD nih, belanja bunga kurang salur di BH. Pokoknya ini yang di bagian belanja ini yang di laporan operasional PPKD ini sebenarnya kita tahu aja nih, selain belanja yang dilakukan PPKD kan selain belanja langsung itu kan semuanya dilakukan PPKD. Belanja tidak langsung itu, belanja langsung kan dia ada belanja gaji pegawai. Di sini ada sih sebenarnya di halaman berapa ya, PPKD mana ya, mana ya, di lampiran 2. Lampiran 2 ya. Lampiran 2.
Ini halaman 79. Halaman 79. Wah, udah keluar tuh. Dan ini sih yang apa? Belanja apa namanya? Aku besarkan aja ya. 82 dingpit yang LO. Hehe. Ini sih jadi beban ini kan cuma ada di LO nih. Subsidi, hibah, bantuan sosial, lain-lain. Nah, ini pokoknya beban ini cuma ada di apa? Sebagai PPKD gitu loh. Bukan sebagai SKPD. Kalau SKPD dia nggak akan ada subsidi, nggak ada hibah, nggak ada bantuan sosial, nggak ada beban lain-lain. Jadi cuma beban pegawai, beban barang dan jasa. Itu aja. Sebenarnya enak untuk yang SKPD. Tinggal hafalin aja sih. Nggak SKPD. Oh, Fit. Kan neracanya udah keluar tuh sama bapaknya. Kalau lihat neraca saldonya, kayaknya kita suruh ngejurnal SKPD deh. Berarti sama kayak ini ya? Sama kayak soal ini. Berarti sama kayak soal ini ya? SKPD itu yang di daerah apa yang di kepalanya? Yang anaknya. Anaknya apa bapaknya? Anak. Oh iya. Oke. Oke lah. Banyak juga ya. Pintar kayak kemarin. Nggak semuanya kepake. Nah itu. Terus selanjutnya berikutnya yang tidak terdapat dalam PPKD sebagai BUD. Nah, jadi kan PPKD itu dia dua kaki dia. Jadi satu sebagai BUD, satu sebagai SKPD. Satu sebagai PPKD, satu sebagai SKPD. Ya seperti itu, seperti Kementerian Keuangan sih sebenarnya. Satu sebagai bendahara negara, satu ya juga sebagai entitas pelaporan juga. Tuh. Nah, yang tidak terdapat dalam anggaran PPKD BUD. Nah, pokoknya dia BUD itu dia nggak ada belanja langsung. Belanja langsung itu benar. Langsung. Nah, ini belanja langsung tuh. Nah, ini. Pokoknya belanja langsung itu cuma ini aja nih. 3. Pokoknya dia nggak ada. Belanja langsung itu dia nggak ada di apa? Di BUD. Soalnya dia pasti belanja nggak langsung. Selanjutnya, kita kalau nggak itu dipotong aja sih penjelasanku. Kalau ada yang salah koreksi juga. Berikut ini yang termasuk ke klasifikasi aset lainnya kecuali. Nah, ini sebenarnya hampir sama sih dengan apa ya yang di dulu di sebelum UTS itu kan ada juga nih. Ada apa namanya? Kemitraan dengan pihak ketiga. Terus ada aset tak berwujud, aset tetap yang diberhentikan penggunaannya. Nah, yang nggak ada kan dana cadangan. Ini yang nggak ada. Ini hafalan sih, klasifikasi aset lainnya ini hafalan. Ini ada juga sih di Dana cadangan ada akun sendirinya. Iya, dana cadangan dia di akun sendiri dia, nggak masuk. Ya. Nah. Ini yang di pemerintah daerah. Aset lainnya. Ya, nah aset lainnya itu kalau
apa namanya, aset lain, pokoknya ada beda lah antara aset lainnya, aset lain-lain, nah itu beda. Terus ada aset tetap lainnya, nah, itu beda semua, gitu. Terus selanjutnya PPKD menerbitkan SP2DLS pegawai. Nah, ini yang menerbitkan PPKD. Pokoknya kita harus tahu nih yang menerbitkan, kita fokusnya ke siapa, PPKD atau SKPD. Jurnal pada PPKD adalah yang tidak tepat. Kan dia belanja LS. Belanja LS kan kita langsung aja kan jurnalnya kan di beban adalah finansial ya. Di finansial itu ada nggak ya jurnalnya kan gini, jurnal pada PPKD yang tidak tepat. Jadi kita di PPKD jadi jurnal untuk dinas pendidikan. Jadi RK SKPD kan jurnalnya pada kas di Kasda. Jadi kan gini. Ini kan benar berarti nih, yang ini. Yang ini benar loh ini. Nah, kita kan kalau apa namanya di perhitungan ini kan kita juga kadang kita kan memotong yang namanya utang PFK. Jadi kan utang PFK jurnalnya kas di Kasda pada utang PFK. Ini. Jadi ini nih. Jadi kita harus tahu nih jurnalnya. Jadi ini benar nih. Ini yang benar. Jadi yang nggak ada ini estimasi perubahan sal. Estimasi perubahan sal dia ada juga di PPKD, tapi dia kalau di LS dia nggak ada. Terus nomor 8, pernyataan berikut yang kurang tepat. Kurang tepat kan? Kita satu-satu. Laporan arus kas disusun oleh PPKD sebagai konsolidator. Ini benar. PPKD sebagai BUD merupakan entitas pelaporan, ini benar juga. Kemudian RK SKPD pada neraca PPKD bersaldo normal debit. Nomor ini juga benar. Tuh. Selanjutnya nomor 9. Transaksi berikut ini merupakan transaksi resiprokal. Resiprokal itu transaksi yang timbal balik antara SKPD dan PPKD, kecuali jadi yang nggak timbal balik. Kita analisis dulu yang nggak timbal balik. Pemotongan pajak oleh bendahara pengeluaran. Pemotongan kan nanti dia kan yang bukan kecuali berarti yang itu ya, yang bukan dan kecuali berarti termasuk ya, yang bukan dan kecuali. Kita lihat aja. Dia kan potongan pajak oleh bendahara pengeluaran. Nah dia kan cuma di SKPD aja tuh, nggak ada nyangkutnya ke akun PPKD. Di PPKD nggak ada juga kan di jurnalnya. Terus yang kedua, pembayaran uang perjalanan dinas oleh bendahara.
Nah, kalau oleh bendahara kan ini UP kan. Jadi enggak kalau terus penyetoran utang PFK. Nah, ini kan bukan antara SKPD dan PPKD, tapi antara yang memotong sama nyetornya kemana. Kalau retribusi kan, kalau utang PFK kan biasanya kayak taspen itu kan ke pihak lain, pihak ketiga. Berarti yang ada transaksi antara SKPD dan PPKD berarti yang ini nih, pengembalian kelebihan belanja SKPD. Ya kan kalau BIN di SKPD dicatat, di PPKD juga dicatat. Itu. Terus selanjutnya nomor 10 yang bukan merupakan transaksi. Ini yang bukan nih. Tadi yang termasuk di SP2DLS pengembalian pendapatan retribusi SKPD tahun lalu. Jadi kalau udah udah tahun lalu, ini nanti catatannya cuma itu, ya cuma di PPKD aja, nggak ada dia nyatet di SKPD. Nah, nih kalau tahun lalu ini, dia nyatetnya cuma di SKPD dan cuma di PPKD aja, soalnya kan udah tahun lalu. Kalau setoran UP itu ke PPKD ya? Ya, dia kan kalau yang ini, Bang, yang terbitnya SP2 di UP, itu kan dia dari SKPD kan dia dapat uang dari PPKD. Setoran sisa UP kan dia mengembalikan. Jadi ada transaksi antara di PPKD ada jurnal, di SKPD ada jurnal juga. Nah, gitu. Termasuk ganti upah tuh, ganti upah apa ganti uang? GU. Ya, ini kan ini, Bang. Terbitnya ini ya? SP2 di UP kan ntar GU dia. Oke. Nah, 11 berikut ini yang tidak ada di neraca SKPD. Nah, tidak ada di neraca. Terus, sebenarnya kita lihat aja sih. Dari sini kan piutang, persediaan kan akun-akun biasa gitu kan. Nah, kalau neraca SKPD, dia nggak ada kan RK SKPD, adanya RK PPKD. Jadi ini salah. Itu sih. Terus nomor 12, yang tidak termasuk penerimaan pembiayaan suatu Pemda. Yang tidak termasuk ya penerimaan pembiayaan, berarti kan uang masuk. Yaitu penerimaan pinjaman dari, nah ini termasuk ya. Terus, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Maksudnya kekayaan daerah yang tidak dipisahkan itu kayak kita jual gedung, kayak kita apa kan, itu bukan penerimaan pembiayaan kan. Ini salah. Ya. Dapat nih. Nah, kita kan kalau silpa bisa juga kan penggunaan silpa. Terus penerimaan piutang jangka panjang, nah ini kan termasuk penerimaan pembiayaan. Oke, lanjut. Berikut ini kurang tepat terkait akun RK PPKD. Berarti kalau RK PPKD kan berarti ini ada di SKPD. Jadi bertambah jika ada pendapatan. Nah, ini benar ya. Ini yang kurang tepat kan, berarti yang kurang tepat. Berarti bertambahnya ketika ada pendapatan. Benar ya ini yang A. Terus bersaldo norma kredit. Benar. Soalnya kan kalau SKPD normalnya dia kan banyak ngeluarin daripada pendapatan. Jadi RK PPKD normalnya di kredit.
Terus menambah ekuitas dalam LPE nanti dulu dilaporkan oleh SKPD dalam neraca. Ya benar. Berarti yang enggak cuma ini ya, menambah ekuitas. Ini, nambah dalam ekuitas. Selanjutnya, berikut ini termasuk akun yang seharusnya tidak terdapat pada neraca PPKD. Nih, kita analisis satu-satu sih. Apa yang nggak ada? Ini ribetnya sih. Apa yang nggak ada di PPKD? Kas ada, piutang ada, aset tetap ada, investasi jangka panjang ada, dan cadangan ada. Kas ada, investasi jangka pendek. Kayaknya investasi jangka pendek ini nggak ada ya ini ya. Misalnya kalau pemerintah daerah nggak boleh melakukan investasi jangka pendek. Gitu. Terus 15, Dinas Pertanian menerima SP2DLS untuk belanja modal. 55 juta dipotong PPN 5 juta. Jurnalnya bagaimana? Berarti jurnalnya kan ada jurnal finansial, ada jurnal anggaran. Jurnal finansialnya kan berarti beban barang dan jasa pada apa ya, RKPPKD ya? Ini ya, RKPPKD. Lalu belanja itu apa? Belanja modal ya? Oh, belanja modal. Ini nggak boleh. Ini berarti peralatan dan mesin. Nah, peralatan mesin, belanja modal pada EPSAL. Nah, berapa nilainya? Karena ini LS, berarti yang diakui sebesar brutonya 55. 55. Karena ini kan kita sebagai kita kalau di SKPD melakukan LS yang melakukan pemungutan BUD-nya, jadi kita jurnalnya tetap pakai ini. Kalau yang pakai PPN yang mana ya? Yang apa, Bang? Yang gimana? Yang kondisi seperti apa? Nah, kalau ini kan apa namanya? Nah, itu ini kan yang LS, Bang. Kalau yang UP itu LS. Kalau semuanya ini pakai UP ya. Atau kita di PPKD. Kita UP aja. Jadi peralatan dan mesin dan peralatan dan mesin pada kas di bendahara pengeluaran, ya kan, kalau pakai UP. Nah, itu kan kalau sumpahnya nilainya sama nih, 55 juta. Kas di bendahara pengeluaran juga 55 juta. Terus jurnal anggarannya belanja ini kalau nanti kalau pas diakui belanja belanja modal pada EPSAL. Nah, ini 55 juta. Ini juga 55 juta. Nah, kalau ada kontan PPN, nah, kan yang di atasnya yang kita otak-atik, Bang. Tetap kas di bendahara
pada utang pajak katakanlah. Jadi ini 5 jutanya ini. Oh ya, siap. Ya, 5 juta. Jadi kalau kita tuh yang kita akui sebagai beban ini kan, nah ini yang kita akui sebagai belanja tetap 55. Nah, kita akui sebagai peralatan dan mesin tetap 55. Gitu loh. Ya, ya. Jadi kita melakukan untuk peralatan dan mesin tetap 55, pengakuan untuk modal 55. Kalau semuanya kita belanja persediaan ATK, kita tetap kalau ada potongan-potongan itu yang untuk pembelian itu tetap kita akui sebagai ini nilainya. Siap, gitu. siap. Oke. Berarti nomor 15. Nomor 15 yang diminta jurnal PPKD. Astagfirullah. Salah aku ya. Berarti kalau jurnal PPKD oke. Berarti ini aja. Berarti kalau jurnal PPKD tetap ya ini ya. SKPD pada utang PPN pada kas di kasda kan? Ya, berarti ini kas di kasda ini berarti kalau PPKD ya. Maaf. PPKD. Berarti ini peralatan dan mesin. Apa sih RK itu ya? RK SKPD ya. RK SKPD. Nah. Jadi ini sama aja ya sama nanti. Sebenarnya sama sih. Berarti kas keluarnya berikut ini kecuali. Berarti kas keluar dia nggak ada estimasi perubahan sal ya yang penting. Sebenarnya itu aja sih. Utang PPN 5. Oh, berarti ini dilangsung ya? Nggak dipisah. Nggak dipisah. Jadi kalau dilangsung kan tinggal ini aja. RKS PPKD, RKPPK 5, ini kas di kasda 50. Terus utang PFK 5 juta. Jadi kalau nanti kalau nanti seumpamanya ada pembayaran utang PFK ini di store, kan tetap aja nanti kas yang keluar tetap 55 juta. Gitu. Oke, maaf. Jadi salah. Terus selanjutnya jurnal SKPD untuk menyatat pemungutan PPh oleh bendahara. Berarti kan ini jurnal di SKPD, berarti dia kan pasti belanja UP. Nah, ini pakai tadi aja sebenarnya. Yang ini. Ya kan? Juga untuk penyetoran. Jadi jawabannya apa? C kan? Ini jawabannya C. Kan tinggal ini utangnya dibalik aja ini. Yang 5 juta ini. Terus selanjutnya nomor 17. Jurnal oleh PPKD yang untuk pengembalian belanja tahun lalu. Sebenarnya kalau untuk pengembalian belanja tahun lalu itu ada 2 kemungkinan. Dia itu udah terbit laporan keuangannya atau belum. Kalau udah ini asumsinya yang lebih mudah sih udah terbit laporan keuangan. Jadi dia bakalan ke pendapatan lain-lain. Itu aja. Pengembalian belanja. Nah, kalau kekurangan nanti beban lain-lain. Gitu. Terus 18 pengakuan beban persediaan ATK yang tepat adalah jadi sebenarnya kan diakui itu
saat diterima APK dari rekanan. Nah, ini sebenarnya diakuinya pas di sini. Gitu. Bukan pada saat dibayar. Sebenarnya tautannya itu saat diterima APK. 19. Akun berikut ini merupakan akun investasi pada neraca PPKD. Investasi kan emang cuma ada di PPKD aja ya. Nah, lihat pembelian saham pada perusahaan swasta. Ini benar. Terus perolehan obligasi jangka panjang benar. Terus dana cadangan bukan. Nah, udah ini bukan nih. Udah. Ini bukan. Terus selanjutnya 20. Transaksi berikut yang tidak terpengaruh pada akun estimasi perubahan sal yang tidak pengaruh pada yang tidak berpengaruh. Terus kita analisis nih. Nah, belanja melalui UP. Nah, ini belanja melalui UP ini ngaruh nggak ke estimasi perubahan sal? Kan baru belanja ya, bukan pengakuan belanjanya gitu. Kalau ini kan kurang setor masuk, ada estimasi perubahan sal. SP2D GU, nah ini GU kan ganti uangnya ini. Kalau udah belanja diganti ya, kan dia ada akun estimasi perubahan sal kan pas penggantiannya, bukan pada saat belanja melalui UP. Gitu. Oke. Nomor 21. Berikut ini yang seluruhnya merupakan aset tidak berwujud pemerintah adalah 21. Nah, punya pemerintah ya. Berarti software, buku bukan. Buku. Hak merek, aset kemitraan, hak cipta, hak paten, biaya riset pengembangan, bangunan serah guna bukan. Hak merek bukan ya, kita kan nggak ada jualan. Nah, berarti yang di nih, hak paten, hak cipta, biaya riset dan pengembangan. Aset kemitraan itu juga intangible juga ya? Berarti ya? Apa bang? Aset kemitraan. Aset lain-lain. Bukan aset lain-lain itu. Ya? Aset lain-lain. Aset lainnya. Oh itu aset kemitraan. Lainnya. Iya. Transaksi berikut termasuk dalam klasifikasi arus kas investasi kecuali, nah ini yang termasuk investasi kecuali. Investasi kan nih ya, penyertaan modal ya, pembentukan dana cadangan ya. Kalau dividen apa? Dividen kalau di apa ya penjelasannya? Kalau dividen, pembelian aset tetap kan kalau dalam laporan arus kas kan dia termasuk investasi ya. Dia operasional ya, perubahan dividen. Seperti itu sih, dari pengakun. Yang satunya apa namanya? Operasional, investasi itu apa? Pendanaan. Pembiayaan. Ya. Yang di pengakun, yang di pengakun yang di Akpam. Transitoris. Nah itu. Transitoris itu pihak ketiga. Pokoknya ada pihak ketiganya. PFK. Oh, berarti ada 4 ya LHK-nya? Aktivitasnya ya. Nah, terus ini uraian berikut ini. Kas di bendara 35 juta, kas di bendara penerimaan 14, pendapatan LRA sudah di setor RKUD, utang PFK, defisit LRA. Berapa?
uang persediaan yang belum di store. Jadi berapa sisa uang persediaan yang belum di store. Nah, kan kalau uang persediaan belum di store kan ini di bendahara pengeluaran. Nah, di bendahara pengeluaran itu kan dia ada 35 juta. Tapi dia kan ada nih utang PFK. Nah, jadi 35 juta ini dikurangi 15. Jadi yang belum di store adalah 20. Itu sih. Terus selanjutnya berapa total belanja dalam LRA? Baik. Total belanja dalam LRA. Belanja kan ini. Dia kan pendapatannya kan 426. Nah, dia defisit 80. Nah, defisit LRA. Berarti kan belanja, kalau defisit kan berarti belanja lebih banyak dari pendapatan. Jadi tinggal kita tambahin aja tuh 426 tambah 80. Jadi 506. Itu. Terus berapa nilai saldo RKPPKD di neraca? Nah, kalau ini sebenarnya tinggal kita kelompokin aja. Gitu. Kita kan udah tahu nih tadi, udah kita ketahui di sini. Apa? Kas berapa? Kas kan posisinya di debit 35 juta. Terus kas di bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan 14 juta. Terus tadi apa? Di belanja ya. Ya kan udah diketahui tadi 506. Terus ada lagi utang PFK. Utang PFK-nya kan 15. Terus ada pendapatan LRA. Berarti 426. Nah, berarti ini kan saldo RKPBKD. Nah, ini berapa ini? Nah, saldonya ini berapa? Tinggal ini ditambahin, dikurangin. Jadi ketemunya 114. Dah. Ya. Ini kan bukan akun ini, cuma defisit aja di LRA. Gitu. Udah sih, itu aja. Ada yang tanyakan? Ini tadi tuh laporan keuangannya SKPD ya, yang ini ya? Oh iya. Udah, ini Bang. Udah sih, jadi ini harus jurnalnya sebenarnya bahas singkat aja sih kalau jurnal itu. Yang penting kalau nanti apa namanya ada yang ditanyakan, jadi tanyain aja gitu loh. Kalau ini
downloadin dulu. Oke. Download ini aja dah. Buat jelasin. Kelihatan nggak ya ini ya? Kalau dua gini. Halo? Kelihatan satu doang. Belum. Kelihatan satu ya? Berarti aku harus share screen. Udah kelihatan kan? Kok ini? Jauh ya. Sorry, belum aku close soalnya manggil. Ini jurnal. Nah, kita fokus bahas jurnalnya aja sih sebenarnya. Daripada ngitung kan, soalnya ini kan waktunya udah mau maghrib juga ya. Jadi aku mau bahas jurnal, apalagi besok kan ini sama ya, sama-sama PPKD, SKPD maksud saya. Oke, terus kalau dari sini sebenarnya kalau Pak Andi kan bilang ya kalau neraca di jurnal, terus kalau ada estimasi di jurnal juga. Jadi setelah ini ya, setelah dapat ini langsung aja jurnal dulu neraca awalnya. Jadi kita jurnal dulu neraca awalnya, pasti pokoknya kita jurnal aja lah neraca awal itu, kita langsung aja kita jurnal, kan udah sesuai nih, pasti balance sih. Kalau neraca awal nggak mungkin dikasihnya nggak balance, itu aja. Terus itu di jurnal. Terus ini pembukuan anggaran, nah ini pasti di jurnal. Kalau karena kita SKPD, nah ini untuk di sini kan kemarin Pak Andi bilang nih, masalah persediaan kalau nggak disuruh dibalik, nggak usah dibalik. Terus kalau aku salah, ingatin aja. Jadi kalau nggak dibalik, nggak usah dibalik. Jadi kita, kalau kan ini SKPD, jadi semuanya ditotal aja, estimasi pendapatan berapa, apropriasi belanja berapa, nanti selisihnya tinggal di estimasi perubahan SAR. Kalau kita SKPD, biasanya ini belanja itu akan lebih banyak daripada pendapatan. Itu. Tuh. Terus selanjutnya transaksi nomor 1 udah kita jurnal. Nah, menyetorkan seluruh sisa uang persediaan tahun 2018. Nah, uang persediaan, nah ini. Uang persediaan kan ada di bendahara pengeluaran. Tapi kita harus tahu juga nih, ada utang PFK yang tertinggal nih, ada ya utang PFK yang udah yang masih ada. Jadi harus kita perhitungkan juga utang PFK-nya. Gitu. Tuh. Nomor 2. Berarti jurnalnya kan sama ya, RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Soalnya kalau kita kan kasih bendahara pengeluaran kurang. Terus menyetorkan penerimaan retribusi yang masih ada sesuai saldo di neraca awal tahun. Berarti kita kasih lagi nih ke RKPPKD yang kas bendahara pengeluaran, penerimaan bilangin habis. Terus selanjutnya menerima SP2 DUP 150 juta.
Nah, sebenarnya ini apa namanya? Kalau di prakteknya kan sebenarnya kalau di awal tahun kas itu nol, kas di bendahara pengeluaran itu nol. Maksudnya nggak ada, kalau ada pun utang PFK nggak ada yang harus disetor balik, terus ini minta lagi gitu. Kalau ini karena dalam soal kan nggak apa-apa lah menerima SP2DP sebesar 150 juta. Jadi jumlahnya tetap nih seperti yang nomor 2 tapi tinggal dibalik. Pokoknya kalau di SKPD enaknya kita itu patokannya jadi bendahara aja. Udah itu. Kalau uang di kita nambah, kalau pakai LS berarti kita ngakui beban tapi nggak ada aliran uang ke kita. Terus menerbitkan surat ketetapan retribusi. Ya akan jadi piutang retribusi pada pendapatan retribusi. Terus nomor 6, sampai akhir bulan Januari membelanjakan uang persediaan sebagai berikut. Nah, kita catat dulu nih yang jurnal finansialnya dulu. Itu beban APK, ini beban persediaan, beban belanja barang dan jasa. Pokoknya ini nanti sebelum sebelum kita ngerjain, kita kemarin kan udah dibagi nih neraca saldonya. Itu aja di baca dulu kira-kira nanti kalau ada persediaan atau belanja ATK masuknya kemana itu kayak di kas. Ini kalau dia menggunakan uang persediaan pasti pakai kas di bendahara pengeluaran. Terus nomor 7 SPJ bendahara. Nomor 7 SPJ bendahara. Nah, SPJ bendahara ini kas di bendahara pengeluaran belanja barang pada estimasi perubahan sal, kan dia belanja barangnya tetap, dia belanja barang kan tetap nih sebesar 122. Pokoknya sesuai ini belanjanya. Ini jurnal kasnya. Terus ini kan untuk pengakuan utang PFK. Nomor 8, SP2GU diterbitkan oleh BPKD. Nah, kalau SP2GU diterbitkan, berarti uang kita itu udah dibalikin nih. Nah, berarti uang yang tadi buat bayar, sebenarnya itu enaknya itu ada ada tiga waktu untuk pengakuan sebenarnya. Belanja, SPC, sama ganti uang. Jadi belanja itu saat kita mengeluarkan kas dari bendahara, terus SPJ itu saat kita mengakui belanja itu. Nah ini kan saat kita mengakui, terus GU. Nah, GU ini saat kita mendapatkan uangnya, penggantiannya. Sebenarnya itu. Tapi kan biasanya ini sama ini digabung nih. Nah, 7 sama 8 digabung. Kalau ini kan dipisah-pisah. Nomor 9, bendahara penerimaan menerima atas penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke RKUD. Di sini kita jurnal nih nomor 9. Kan dia di sini tidak ada kan tadi udah ngakuin piutang, tapi kan di sini nggak ada keterangan kita itu penerimaan itu atas piutang kan. Nah, jadi kita tetap jurnal aja nih. Kas pada pendapatan retribusi, estimasi perubahan sal pada pendapatan retribusi LRA. Akui. Nah, kita ngakui nih penerimaan ini. Terus yang disetorkan
kan angkanya beda. Nah, berarti karena tadi masih di kas, nah kita dari kas ini di setor ke RKPBKD sejumlah 464. Terus selanjutnya nomor 10. Menerima pembayaran piutang retribusi. Nah, kan kalau tadi ini kita jurnal ke piutang, nanti piutangnya kan bisa ke saldonya ke kredit. Kan lucu kan kalau piutang saldonya ke kredit. Gitu. Nah, jadi kasih bendahara penerimaan pada piutang retribusi, estimasi perubahan sal pada pendapatan retribusi LRA. Terus nomor 11. Atas temuan auditor, rekanan melakukan penyetoran dana ke RKUD berupa pengembalian belanja tahun 2018. Nah, sebenarnya kan kalau sebenarnya enaknya asumsi kalau tahun lalu itu ya kita enak asumsi kalau sudah diterbitkan laporan keuangan, karena kita mengakui beban lain-lain atau pendapatan lain-lain. Nomor 11 berarti jurnalnya ini RKPBKD pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, ini jurnal finansialnya. Terus begini. Nah, terus kita buat jurnal anggarannya, yaitu estimasi perubahan sal pada lain-lain PAD yang sah. Itu jurnalnya. Terus nomor ini 105 ya, kita gabungin semua ini soalnya. Kan pengembalian belanja. Pengembalian belanja kan berarti kita menerima uang, kelebihan pembayaran. Berarti kita menerima uang juga kan? Nah, dan apakah dengan koreksi itu apakah uang itu masuk atau uang itu keluar? Yang kita pikirkan itu aja. Kalau masuk berarti menjadi pendapatan, kalau uang keluar berarti menjadi beban. Kalau kurang bayar kita beban, nambah beban. Kalau lebih bayar berarti kita nambah pendapatan. Tuh. Nomor 12. Ringkasan SPJ untuk belanja bendahara pengeluaran yang disahkan oleh KPA. Nah, kalau udah sekalian disahkan, nah berarti ini nih. Nah, jadi kita ngaku ini pas belanja kita jurnal pada kas di bendahara pengeluaran. Terus ini pas kita ngakuin pas ngakuin ini, kita mungut ini nih. Kita sebenarnya mungut ini. Jadi seumpamanya kan belanja barangnya itu 700 juta. Terus tambah PPN, katakanlah PPN 10%, 770. Nah, biasanya itu yang diakui ke belanja itu kan 770, tapi uang yang akan diterima oleh supplier atau rekanan itu cuma 700. Sisanya 70-nya itu di kita, biar kita yang nyetorkan pajak. Nah, kenapa filosofinya itu? Karena kalau kita yang nyetorkan pajak itu nggak ada nggak akan disalahgunakan. Beda dengan kalau yang nyetorkan perusahaannya itu. Terus benar disahkan oleh KPA. Nah, kalau disahkan KPA berarti belum diganti nih. Nah, kalau udah diterima SP2 DGU, nah itu baru diganti nih yang nomor 13. Terus selanjutnya nomor 14, menerima peralatan dan mesin sesuai kontrak. Nah ini
menerima sesuai kontrak. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Nah, karena kita udah nerima nih mesin, udah ada kalau di realnya itu kita udah BAST. Sebenarnya kita itu udah mengakui itu barang itu kita. Nah, nih kita akui sebagai utang karena belum dibayar. Kita mengakui utang. Kalau kontrak berarti langsung itu utang gitu. Kalau masih kontrak bang, nah nanti kan pas ada pembayar kontrak, baru utang itu hilang, utang belanja diganti ke ini nomor 15 RKPPKD ini. Kan 15 ini atas pengadaan peralatan dan mesin. Nah, oh iya siap. Nah, kita perlu ingat juga nih, ada 10 harddisk harga 800.000. Kita kan kalau ini ada ketentuannya juga kan. Nih. Nah, batas minimum kapitalisasi peralatan dan mesin 1 juta, gedung bangunan 20 juta. Tuh. Terus itu Tapi ya, kalau gedung di bawah 20 juta nanti diapain? Pemeliharaan ya? Beban pemeliharaan. Pemeliharaan. Oh iya, siap. Sebenarnya kalau prakteknya ya untuk kapitalisasi itu sebenarnya kalau di prakteknya secara umum itu jarang dilakukan. Soalnya ribet. Ini kayak apa namanya? Kayak pembangunan kolam di kantor itu kan harusnya dikapitalisasi ke nilai gedung. Tapi rata-rata mereka tetap pakai biaya pemeliharaan, bukan dikapitalisasi sebagai gedungnya. Gitu. Terus nomor 16. Ringkasan belanja melalui LS bagi berikut. Nah, LS kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu pikiran kalau nanti ada pajak udah kita hiraukan aja. Soalnya bukan kita yang mengut pajaknya. Atau LS. Nah, kita catat aja nih belanja barang 225, belanja ATK berarti beban persediaan 144, beban pemeliharaan 121, terus peralatan dan mesin 350 pada RKPPKD. Langsung kalau LS ke kreditnya langsung RKPPKD, nggak melalui bendahara pengeluaran. Terus antara ini semua kan belanja barangnya itu belanjanya itu kan dipisah-pisah nih. Nah, apa aja yang masuk belanja barang dan jasa berapa, belanja modal berapa. Belanja modal kan nih ini doang, hanya belanja barang dan jasa. Pokoknya kalau nanti kita SKPD kita nggak akan ada belanja subsidi, belanja hibah, itu pasti nggak ada. Kita SKPD kan. Tuh. Nomor 17. SPJ bendahara pengeluaran yang terakhir telah disahkan dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini baru sampai disahkan ya, belum sampai diganti uang. Nomor 17 nih. Jadi kita terus saja beban pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, karena dia memungut ini PPN, nah kita jual juga ini. Soalnya kan ini pakai UP nih. SPJ bendahara gitu pasti UP. Nah, kasih bendahara pengeluaran. Terus kita akui juga belanjanya. Jadi udah disahkan kan, berarti kita udah mengakui belanja kalau udah disahkan oleh KPA. Nah, itu udah kita akui sebagai belanja. Terus 8. Nah, ini selanjutnya diterima GUP nihil. Nah, kalau GUP nihil dia nggak akan diganti. Jadi nggak akan ada jurnal kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Gitu. Kalau ini GU nihil nih. Nah, ini kan GU nihil. Jadi kita ngeluarin ya udah berarti
seumpamanya kita 150 juta, ini digunakan 131 kan berarti tinggal 18.600. Nah, atas 18.600 itu, jadi di bendahara itu cuma 18.600. Nah, kalau mengembalikan sisa OP ya berarti 18.600 tadi yang dibalikin, bukan 1.500.000-nya. 150 juta. Itu. Terus nomor 18, selama tahun berjalan atas belanja UP. Nah, tadi kan kita baru mungut-mungut utang aja nih. Tadi kan utangnya baru dipungut nih, belum ada yang distorkan kan? Belum ada kredit, belum didebitkan utang PFK dari atas tadi. Nah, mungkin jadi hati-hati juga kita gitu loh. Kalau nggak ada kalau bendahara baru dikatakan memungut, belum di store, kita jangan menjurnal untuk penyetorannya. Nomor 18, selama tahun berjalan atas penggunaan UP, nah ini baru di store nih utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran. Gitu. Terus nomor 19, peralatan dan mesin yang diperoleh pada tahun 2012 nilai perolehannya 320 juta. Ya kan? Nomor 19. 320 juta diperoleh pada tahun 2012. Nah, sebenarnya itu kita kalau ini harus kita kebijakan akuntansinya ini. Nah, perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Perolehan periode berjalan disusutkan pembulatan 1 tahun. Berarti berapapun tanggalnya perolehan itu tetap diakui sebagai 1 tahun. Nah, kan 19 nih. Jadi enaknya kan kita yang ada dulu kita tuliskan kan. RKPPKD kita terima berapa? 85 juta. Nah, kita ngitung nih akumulasi penyusutannya. Kan 2019 ini ke 2000 berapa ini? 2019. Kalau ini kan berarti nih 320 kan tadi nggak ada nilai sisa, dibagi 10 dikalikan 7, jadi akumulasi penyusutannya 7 tahun. Tapi kalau aku sih mikirnya ini 8 tahun kalau aku loh, tapi nggak tahu sih benernya berapa. Berapa ya Nurul sebenarnya? Kalau aku soalnya mikirnya 8, soalnya dulu itu pas aku penghapusan itu pas tahun berjalan itu dihitung 1 tahun gitu loh. Jadi 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 tahun. Kalau Pak Andi kemarin nggak dihitung yang tahun ininya, tahun penjualan. Tahun ini nggak dihitung ya? Nah, berarti ngikut Pak Andi aja ya? Ya, Pak Andi ini. Berarti pas tahun berjalan nggak dihitung ya? Kayak tahun 2012, 13, 14. Oke. Berarti 12 sampai 18 ya. Berarti 7 tahun. Oke. Terus ini, nanti kita sebenarnya sama sih. Bedanya kalau akuntansi kan ini cash aja. Nah, terus, ini atas uang yang ini, jangan lupa kita jurnal juga ke jurnal kasnya. Estimasi perubahan sal pada lain-lain PAD yang sah. Nanti kalau ada akun yang lebih spesifik, itu masukkan aja ke akun yang lebih spesifik. Kalau seumpamanya dicontohkan lebih spesifik, kita masukkan ke yang lebih spesifik. Nomor 20.
nomor 20. Nah, ringkasan SP2D LS. Nah, LS. Jadi kalau LS, udah kita nggak usah mikirin ini potongan. Ini udah nggak usah dipikir. Cuma kita mikirnya ini aja. Nomor 20. Kita tambahin aja nih. Belanja gaji, potongan ini. Udah. Terus 21. Hasil stok opname persediaan pada akhir tahun sebesar 9.700.000. Tadi kan sebenarnya kita hapus saja tadi jurnal pembaliknya yang awal tadi. Kita kan nggak perlu buat jurnal pembalik kalau tidak disuruh. Nah, jadi kan tadi persediaannya udah 7,5. Nah, tapi di sini persediaannya ada 9.700.000. Berarti kita harus kreditnya berapa? 9.700.000 kurangi sama dengan 9.700.000 kurangi 7.500.000. Nah, besar ini 2 juta. Nanti jumlahnya gini. Bukan 9,7. Aku tulisin aja ya. 2 juta. Nah, ini. Terus, nah, udah melakukan penyesuaian beban dibayar di muka, saldo neraca awal berasal dari transaksi tanggal 2 Juli untuk jangka waktu 2 tahun. Berarti kan ini masih habis 2020. Sebenarnya enak ini. Kalau 2 tahun kan 24 bulan. Ini bagi 24 kan 1,5 juta. 1,5 juta kali 1,5 juta kali 12. Temunya 18 juta. Itu. Terus beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu kita sesuai dengan kebijakan masing-masing. Jadi nanti kita gedung kebijakan akuntansinya 40 tahun. Ini. Gedung ini. Nah, ini langsung aja dibagi 40 berapa? Nah, tadi kan kita ada peralatan dan mesin. Nah, ini kita kurangkan dulu nih tadi peralatan mesin yang dijual nominalnya 320 tadi ditambahkan dengan yang kita beli. Yang kita beli berapa? Nah, kita beli di mana nih? Nah, ini. Kita kan tadi beli nih di transaksi nomor 14. Terus di transaksi nomor 12 ini yang honor tadi. Nah, ini transaksi nomor 16 sama ini penjualan ini kurangi. Nah, jadi nanti ini. Jadi pokoknya biasanya sih kalau penyusutan paling enak ya diingat-ingat aja, kalau enggak ditandain sih biar enak biar enak ngitungnya, ditandain. Udah sih sebenarnya itu yang kalau enak ya baca aja bukunya Pak Budi aja, nggak baca Permendagrinya nggak apa-apa. Sebenarnya bukunya Pak Budi itu ngopi punya Permendagri.
Jadi daripada dua-duanya, mending buat saya bukunya Pak Budi aja. Itu sih. Ada yang tanyakan. Kalau nanti yang konsolidasi yang perlu diperhatiin apa, Fit? Ini nggak bakalan ada konsolidasi. Soalnya ini kan cuma SKPD doang. Pasti ini laporan full dari awal sampai akhir. Kalau ntar ada konsolidasi, kita kerjanya 2 siklus. Jadi kita SKPD dulu, nanti kita baru selaku PPKD. Itu 2 siklus. Kayak Ini kemarin ada yang jurnal, ada worksheet-nya soal itu. Worksheet-nya doang sih, ada ya? mungkin nanti dikasih saldo akhirnya dari Bentar. saldonya si PPKD. Kayaknya dikasih Mungkin neraca yo. saldo tadi. Nah ya, jurnalnya tetap SKPD, cuman Bentar. Ada konsolidasi. Ada. Aduh, matilah. Gimana caranya konsolidasi? Oh, yang Kayaknya diperhatiin kayaknya cuma itu apa namanya RKPPKD sama RKSKPD ya. Apa ya Nurul? Iya, 2 itu. 2 itu aja kan? Harus sama ya? Saya tak lihat, saya lupa. Aduh, Iya, 2 itu. 2 itu aja kan harus sama kan ya? SKPPKD kan normalnya di kredit, dieliminasi ke debit, terus sebaliknya. Gimana, Rul? Boleh diulang? Gimana ya, boleh diulang? Saudara Hafid. Jadi RKPPKD kan saldo normalnya di kredit. RKSKPD normalnya di debit. Nah, eliminasinya aja, jurnal aja dibalik. Jadi RKPPK kan, nah mana ya? Saldo normal RKPPKD kredit. Saldo normal RKSKPD debit. Nah, nanti pas eliminasi ya udah di itu aja jurnalnya dibalik. Jadi RK PPKD pada RK SKPD ya. Nah, ini aja. Nah itu. Ya angkanya harus sama. Gitu. Oke, review bentar ya. Yang itu kan nanti dikasih neraca saldo SKPD, terus neraca saldo PPKD. Nah, kalau neraca gabungan ini dia belum eliminasi, tinggal dimasukin doang gitu. Belum. Oh, masukin. Debit tambah debit, kredit tambah kredit itu. Eliminasi nanti jadiin satu, tinggal debit atau kredit gitu ya. Terus satu akun nggak bisa ada 2 gitu. Jadi harus tahu itu. Aku belum lihat ini. Ini soalnya neraca saldonya pakai angka yang kita jurnal di SKPD, apa dikasihin ini ya? Buat 2 dinas itu. Nah itu aku bingung-nya ini. Ini bentar. Soalnya kalau kita ngelanjut yang kita jurnal bisa ketahuan tuh. Kalau kita nggak balance. Kalau nilai RKPPKD-nya beda kan? Iya itu masalahnya. Kalau kita nggak kalau kita salah jurnal, SKPD nggak salah, udahlah, pusing lah kita. Itu aja sih. Misalnya. Ngeprint juga ya ini ya. Sama coba lihat yang di neraca saldo SKPD-nya Fit yang atas. Yang bawah lagi. Lagi. Nah itu stop.
Itu di nomor 5 ada beban makanan dan minuman rapat. Itu belanja kan ya? Apa? Kode 5 itu harusnya belanja kan ya? Oh, oh. Nah, beban ada lagi nggak nih? Oh iya. Berarti itu nanti itu apa? LRA berarti beban makanan minumannya. Nah ini nih, kacau nih, kacau nih. Main dulu. Iya. Tanyain ini. Ada revisi soal. Nah ini bisa kacau nih. Dia kalau beban ini dia masuk harusnya 9 ini. Nah ini 512 ini 512 nih. Oh iya. Nah, Exonya kacau ntar. kacau ini. Udah kasih tahu Timur sih. Udah kasih tahu. Ya udah. Kasian Bang Bayu. Iya kasihan Bang Bayu nih. Gak kebaca ntar. Laku. Sebenarnya itu sih yang itu. Ngeri-ngeri sedap juga ini aku nih. Nah, udah kan? Kalau jurnal Nggak. SKPD Beban. cuma pendapatan sama belanja langsung. Apa? Nggak ada jurnal-jurnal investasi gitu-gitu kan ya? Ya, Dividen juga nggak ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan nggak ada. Jadi bisa Nah, kita fokus. ini kayaknya nanti kalau ada ini itu pelajari juga itu yang kalau piutang lancar 0,5%. Nah ini. Udah piutang nggak tertagih. Jadi kalau presiden ATK, pokoknya jangan di jurnal pembalik di awal ya. Kalau nggak disuruh. Biasanya AFDA berapa ya? Berapa persen dari AR? Kemarin tuh 5 apa ya? Itu Nah, ini. soal kuis otak. Ini mana ya? Pakai aging schedule. Mana ya? Ini ding yang sesuai Permendagri 73 tahun 2015, penentuan besaran penyisihan atas kualitas piutang yang diklasifikasikan aset lancar. Beda ya, Pit ya? Nah, kemarin Pak Andi bilangnya berapa ya? 0,5. 0,5 ya, piutang lancar ya? Tak kirim. Aduh, aku kelihatan. Jadi Permendagri itu ya. Permendagri 73 2015. 73 2015. Malah tunggu pula di sini kacau. Silakan scroll ke bawah.
Oh, itu Permendagri baru dah. Khusus penyisian piutang, Bang. Wah, Ini nih, penurunan penyisian piutang. Lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, ini ketentuannya gimana nih? Diklasifikasikan. Nah, berarti 6. Nah, ini yang dikategorikan lancar, kurang lancar itu gimana ini? Kali ada di soalnya. paling nanti dikasih angkanya. Masih aku Iya. 1. Iya, makanya itu. Nggak ada. Itu sih. Berarti itu ya. Punya lancar 0,5, kurang lancar 10, diragukan 50, macet 100. Ya sih, itu aja. Udah ada lagi? Atau udah? Kalau nggak ada sih, kita akhir aja gimana? Udah mau maghrib sih. Kayaknya yang bagian timur udah mau maghrib, Ya, kayak udah Colis. Ya kan? Bang Darul ya? Udah maghrib, Udah Bang? ya. Nah, Udah ada nih, baru ada. oke. Kalau mau ditanyain di grup aja ya. Kita akhiri kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita share ini, kita belajar bareng ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.